Dia memutuskan untuk pindah ke rumah tua di ujung jalan pada hari Senin yang gerimis, mencari ketenangan setelah kehidupan kotanya yang kacau. Kabut tipis menyelimuti atap genting yang sudah menghitam oleh waktu dan cuaca, seolah enggan melepas kepergian pemilik sebelumnya yang telah lama tiada. Angin berdesir pelan dan menusuk melalui celah-celah jendela kayu yang sudah reyot dan lapuk, membawa serta bisikan dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah peninggalan kolonial itu sendiri terasa seperti makhluk hidup yang tertidur pulas, menunggu sesuatu, atau seseorang, untuk membangunkannya dari mimpi panjangnya. Kenangan lama tentang kehidupan yang pernah berdenyut di dalamnya terasa melekat kuat di setiap sudut ruangan, seperti lapisan debu tebal yang tak pernah benar-benar hilang, menyimpan cerita-cerita yang tidak terucapkan. Malam pertamanya di rumah itu adalah ujian yang jauh lebih sulit dari yang dibayangkannya. Segala upaya untuk terlelap digagalkan oleh suara-suara yang mulai bermunculan tepat ketika jam dinding tua di ruang tamu berdentang membelah kesunyian tengah malam. Itu bukan hanya derit kayu tua yang biasa atau desau angin malam yang menerobos melalui celah-celah, melainkan langkah-langkah jelas dan berirama yang bergema dari lantai atas. Langkah itu terdengar seperti seseorang dengan berat badan tertentu berjalan bolak-balik di sepanjang koridor atas dengan tujuan yang tidak jelas, seolah gelisah atau sedang menunggu sesuatu. Terkadang, derap langkah itu diselingi oleh suara tangisan perempuan yang samar-samar, teredam oleh dinding tebal, namun terdengar begitu nyata dan penuh keputusasaan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya permainan suara alam, atau imajinasinya yang sedang bermain karena kelelahan fisik dan mental setelah hari yang panjang. Namun, naluri purbanya, yang lebih tua dan lebih tajam dari logika, berteriak lirih bahwa ia benar-benar tidak sendirian di dalam rumah itu. Setiap helaan napasnya seakan dibarengi dengan helaan napas tak kasat mata dari sesuatu yang menempati sudut-sudut gelap rumah itu bersamanya. Pada hari ketiga, rasa penasaran yang dalam mulai mengikis rasa takutnya. Saat ia memeriksa kondisi lantai kayu yang terasa agak goyah di kamar tidur utama, jarinya menyentuh sebuah papan yang longgar. Dengan susah payah, ia berhasil mengangkatnya, dan di baliknya, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil. Yang lapuk, tertutup debu tebal dan jaring laba-laba. Kotak itu terasa dingin saat disentuh, seolah menyimpan hawa dingin dari masa lalu. Dengan hati berdebar, ia membukanya perlahan. Isinya bukan harta karun atau koin emas, melainkan setumpuk surat-surat usang yang berbau apek, bercampur dengan aroma mesiu dan waktu. Kertas-kertas itu menguning dan rapuh, ditulis dengan tinta yang sudah memudar namun masih terbaca. Surat-surat itu bercerita tentang sebuah percintaan terlarang yang terjalin di masa penjajahan, antara seorang perempuan pribumi dan seorang tentara asing. Cinta mereka penuh gairah namun dipenuhi oleh rintangan dan bahaya. Dari surat terakhir, yang ditulis dengan coretan tergesa dan penuh noda, terungkap bahwa hubungan mereka berakhir tragis, dipisahkan oleh kekejaman perang dan prasangka masyarakat sekitar. Perempuan itu, dalam keputusasaan yang mendalam, menulis bahwa ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sumur tua di belakang rumah, setelah mendengar kabar bahwa kekasihnya tewas dalam sebuah baku tembak. Rasa ingin tahu yang membara itu akhirnya mengalahkan segala bentuk kehati-hatian. Ia pun mulai menyelidiki, menjalin percakapan dengan beberapa tetua yang masih tinggal di sekitar kampung itu. Setiap cerita yang didengarnya bagai menyusun puzzle yang semakin mengukuhkan kisah pilu dalam surat-surat usang itu. Benar, rumahnya memang telah lama beroleh reputasi sebagai tempat angker, dihuni oleh roh perempuan yang mati penuh penyesalan dan dendam yang tak terselesaikan. Namun, para tetua itu, dengan suara bergetar dan sorot mata waspada, memperingatkannya untuk tidak mencoba-coba berkomunikasi tahu mengusik kedamaiannya yang semu. Seorang kakek paling sepuh bahkan menggenggam lengannya erat-erat, berbisik lirih bahwa arwah itu bukanlah roh yang damai. Kesedihan yang dalam dan amarah yang membara telah mengikatnya erat di dunia fana,
dan dia membenci siapapun yang mencoba mendekati atau menyentuh kembali luka lama yang menjadi rahasia kuburnya. Peringatan itu terasa seperti embusan angin dingin yang menggelitik tulang belakangnya. Peringatan itu, sayangnya, telah datang terlalu lambat. Malam itu, sebuah keberanian palsu yang dipicu oleh segelas anggur merah dan rasa kesepian yang mendalam, mendorongnya untuk melakukan sebuah tindakan nekat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyiapkan sebuah papan oia sederhana yang ia buat sendiri di atas meja kayu tua di ruang tengah. Beberapa batang lilin ia nyalakan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari liar di dinding, seolah menjadi penonton bisu dari ritual amatir yang akan ia lakukan. Jarinya dengan penuh keraguan menyentuh penunjuk gelas yang ia buat dari sebuah cangkir kecil. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya keheningan dan dingin yang menyelimuti ruangan, membuatnya hampir menyerah. Lalu, tiba-tiba, tanpa diduga, penunjuk itu bergerak dengan sendirinya, didorong oleh sebuah energi dingin yang bukan berasal dari tangannya, membuatnya menggigil ketakutan. Dengan suara bergetar yang nyaris tidak keluar dari kerongkongannya, ia memberanikan diri untuk bertanya. "Itu kau?" bisiknya, suaranya parau dan pecah. Penunjuk kayu itu langsung bergerak dengan mantap dan penuh keyakinan, meluncur deras ke arah huruf Y. Jantungnya berdebar kencang, menekan tulang rusuknya. Ia menarik napas dalam sebelum melanjutkan, "Kau marah." Kali ini, pergerakan penunjuk bahkan terasa lebih cepat, lebih agresif, hampir seperti tusukan, kembali menuju huruf Y yang sama. Ada desisan halus yang terdengar, meski tidak ada sumber suara yang terlihat. Dengan sisa keberanian yang hampir habis, ia mengeluarkan pertanyaan terakhir, "Kau ingin aku pergi?" Penunjuk itu tiba-tiba bergerak liar, berputar-putar tanpa pola, membuatnya pusing, sebelum akhirnya berhenti secara tiba-tiba di huruf N. Lalu, dengan kekuatan yang sama sekali asing, ia mulai mengejar sebuah kata, huruf demi huruf, dengan tempo yang menakutkan. SAYANGMU. Dingin yang bukan berasal dari udara atau hujan di luar tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan, menusuk hingga ke tulang. Napasnya membentuk kabut putih pendek di depan wajahnya, padahal tidak seharusnya begitu. Lilin-lilin yang tadinya menerangi ruangan padam bersamaan, seakan disembuhkan oleh sebuah tangan tak terlihat, menyisakan kegelapan yang pekat dan sunyi yang mencekik. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku dan terpaku di kursinya, seolah dibelenggu oleh ketakutan yang luar biasa. Lalu, sebuah desisan, begitu dekat dan nyata, terdengar tepat di samping telinga kanannya, seolah ada sosok yang membungkuk dan mendekat. Suara perempuan itu bergetar, penuh dengan amarah yang mendidih dan kebutuhan yang mengerikan, menyelinap ke dalam pikirannya. "Tapi kau bukan dia," katanya, dengan nada menusuk. "Kau hanya pengganggu. Pergi." Kata terakhir itu menggema di kepalanya, keras dan jelas, meninggalkan getaran ketakutan yang dalam. Ia terbangun keesokan paginya dengan tubuh terasa sangat lemas, bagai habis dihajar badai, dan demam tinggi yang membuat sekujur tubuhnya menggigil. Penglihatan dari malam sebelumnya masih terbayang jelas dan nyata di benaknya, seperti sebuah film yang diputar berulang. Seorang perempuan dengan gaun putih lusuh dan sobekan di beberapa bagian, serta mata yang kosong dan gelap, berdiri tegak di ujung tempat tidurnya sepanjang sisa malam. Dia hanya menatap, tanpa berkedip, tanpa bergerak, seolah mengawasi setiap tarikan napasnya. Sejak saat itu, kehadiran di rumah itu tidak lagi samar atau tersembunyi. Ia merasakannya setiap saat, dalam setiap sudut ruangan, sebuah kehadiran dingin yang penuh dengan perhatian yang tidak diinginkan dan kebencian yang nyata. Barang-barang miliknya seringkali ditemukan berpindah tempat tanpa penjelasan yang logis. Cermin di kamar mandi terkadang memantulkan bayangan lain yang berdiri tegak di belakangnya, sebuah siluet yang hanya muncul selama sekejap sebelum menghilang tanpa jejak.
Ia mencoba segala cara yang dapat ia pikirkan untuk mengusir entitas itu, mulai dari menyalakan dupa wangi hingga memercikkan air yang dianggap suci di setiap sudut rumah. Namun, setiap upaya yang dilakukannya justru terasa sia-sia, bahkan seolah menjadi bensin yang memicu amarah sang penghuni Taka. Asat mata itu. Suhu di dalam rumah itu turun drastis, dingin yang menusuk tulang seakan berasal dari lubang yang tidak terlihat. Bau anyir, seperti besi berkarat atau darah kering yang sudah lama tertinggal, mulai menyebar dari arah sumur tua di belakang rumah yang sudah lama ditutup dengan papan kayu. Fisiknya mulai menunjukkan dampaknya, berat badannya turun drastis, matanya dikelilingi kantung hitam yang dalam, dan ia jarang bisa memejamkan mata untuk tidur. Setiap kali ia mencoba untuk beristirahat, bisikan-bisikan itu datang kembali, mengutuknya, memintanya untuk pergi, atau terkadang, di saat yang paling sunyi, memanggilnya dengan suara memelas untuk menyusul ke dalam kegelapan abadi. Pada suatu malam ketika hujan badai mengamuk di luar, menerjang atap dan jendela dengan amarah, listrik di seluruh wilayah pun padam. Dalam kegelapan yang hanya diselingi oleh kilatan cahaya pucat dari halilintar, ia melihatnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Dia berdiri di sudut kamar yang paling gelap, bukan lagi sebagai bayangan samar, tetapi sebagai sosok yang nyaris solid dan mengerikan. Wajahnya pucat dan masih menyisakan sisa-sisa kecantikan, namun diselimuti oleh kesedihan abadi dan keputusasaan yang begitu dalam hingga terasa menusuk jiwa. Tangannya yang transparan dan dingin terulur ke arahnya, bukan dalam ancaman, tetapi seolah dalam sebuah permintaan yang sangat menyedihkan, sebuah permohonan dari dunia lain. Dalam sebuah kilatan petir yang menyilaukan, sosok itu menghilang begitu saja, dan ia merasakan sentuhan dingin seperti menyentuh pipinya, meninggalkan bekas yang membuatnya menggigil hingga ke tulang. Keesokan paginya, dengan sisa-sisa keberanian yang hampir habis, ia mulai mengemasi barang-barangnya. Ia telah kalah. Rumah tua itu, dan segala kenangan berdarah yang diingatnya, telah menang. Dan dari balik jendela kamar yang berkabut, sepasang mata yang tak terlihat menyaksikan setiap gerakannya, menunggu dengan sabar untuk menyambut penghuni berikutnya yang mungkin lebih kuat, atau lebih mudah untuk dihancurkan perlahan-lahan.